Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di sorga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, sabda bahagia atau juga sering dikatakan sebagai sabda di bukit, karena Yesus mengajar bersabda di atas bukit, itu kalau diterima, didengar sepintas memang rasanya agak aneh. Bagaimana tidak aneh? Karena dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimana mungkin orang berduka cita kok berbahagia? Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Di Matius memang dikatakan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya. Itu semua kan kalau menurut nalar umum kita langsung, loh kok bisa? Aneh rasanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, itu adalah pengalaman rohani, pengalaman iman yang benar, sungguh benar apa yang disabdakan oleh Tuhan itu. Kok benar? Bagaimana? Yang tidak mudah menjelaskan itu, tapi itu adalah pengalaman iman, pengalaman yang benar. Berbahagialah orang yang berduka cita, yang lapar, dan seterusnya, itu benar. Tetapi mesti kalau ditempatkan dalam konteks iman kepada Tuhan. Saya punya gambaran, orang hidup itu memang seperti orang yang mengadakan perjalanan naik ke atas gunung. Saya naik ke gunung baru sekali sampai puncak, yang lain tidak sampai puncak, yaitu Gunung Sumbing. Kita tahu kalau naik gunung itu ada jalan yang naik berat, dan semakin puncak itu biasanya semakin susah. Tapi juga ada saat-saat jalannya itu datar, tidak begitu naik, agak nyaman. Karena memang tidak akan pasti naik lurus. Jalan gunung itu berliku-liku, ya, ada kanan kirinya, supaya memang tidak nabrak batu. Pengalaman saya dari perjalanan itu, ketika kalau kita naik gunung itu, ketika jalannya datar itu enak. Tetapi jalan datar itu kalau panjang datar, itu artinya kita
tidak sampai ke puncak. Karena datar masih jauh dari puncak. Apalagi kalau turun, nah itu lebih lagi nyaman sekali kalau turun. Itu hati-hati, berarti kita menjauh dari puncak. Tetapi ketika jalan itu naik berat, kita merasakan, apalagi sungguh-sungguh terjal jalannya, itu susah, berat. Namun kita boleh percaya ketika naik terjal, kita sudah semakin dekat dengan puncaknya. Nah, itulah mungkin yang bisa menjelaskan sabda bahagia yang baru kita dengar dalam Injil tadi. Ketika datang penderitaan dan kesusahan, kalau kita percaya kepada Tuhan, di sanalah saat Allah mencurahkan rahmat berlimpah kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika kita berfoya-foya terhadap dunia ini, bersenang-senang, sesungguhnya rahmat Allah itu ya ada, tetapi tidak akan berlimpah ketika kita mengalami banyak penderitaan itu. Nah, seperti orang naik gunung tadi, atau orang yang turun gunung. Orang yang berdosa, orang yang mencari enaknya itu ibarat orang yang turun gunung. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, bukan berarti kita mencari kesusahan, mencari masalah, mencari penderitaan. Bukan sama sekali. Tapi mau dikatakan dalam hidup ini pasti ada penderitaan, ada kesusahan. Ketika penderitaan datang dan kesusahan itu datang bukan karena salah kita, percayalah kita semakin dekat dengan puncak itu, rahmat Allah semakin berlimpah bagi kita semua. Kita mohon semoga kita semakin diteguhkan, dikuatkan dengan sabda bahagia ini. Lebih-lebih pada saat-saat kita mengalami penderitaan dan kesusahan, seperti pada saat ini kita sedang mengalami wabah pandemi virus corona. Percayalah situasi saat ini bila kita terima, mengajari kita banyak hal dan membuat kita akan semakin pandai, semakin bijaksana dalam hidup ini. Kita mohon semoga kita terus setia percaya akan rahmat kasih Tuhan itu. Amin.